Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Ramdana Setia Bakti dengan NIM 202111045 dan teman saya Muhammad Nazimu Wafirusholah dengan NIM 202111044 akan menyampaikan presentasi dari kelompok kami yang bertemakan kelompok ahli waris seperti Ashabul Furud, Asobah, dan Zularham. Ahli waris. Secara bahasa, kata ini berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari gabungan kata ahl yang berarti keluarga dan waris yang berarti penerima harta peninggalan orang yang meninggal dunia. Walaupun secara bahasa berarti keluarga, tidak secara otomatis dapat mewarisi harta peninggalan pewarisnya yang meninggal dunia, karena kedekatan hubungan kekeluargaan juga dapat mempengaruhi kedudukan dan hak-haknya untuk mendapatkan warisan. Terkadang yang dekat menghalangi yang jauh, atau ada juga yang dekat tetapi tidak terkategorikan sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan karena jalur yang dilaluinya perempuan. Ahli waris ada dua macam, yaitu 1. Ahli waris nasabiyah, yaitu ahli waris yang hubungan kekeluargaannya timbul karena hubungan darah. 2. Ahli waris sababiyah, yaitu hubungan kewarisan yang timbul karena suatu sebab tertentu seperti perkawinan yang sah atau al-musaharoh, kemudian memerdekakan hamba sahaya atau al-wala, atau karena adanya perjanjian tolong menolong. Sementara itu, apabila dilihat dari segi bagian-bagian yang diterima mereka, ahli waris dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Ahli waris asbab al-furud, yaitu ahli waris yang menerima bagian yang besar kecilnya telah ditentukan dalam Al-Quran, seperti 1/2, 1/3, atau 1/6. Yang kedua, ahli waris asobah, yaitu ahli waris yang bagian diterimanya adalah sisa setelah harta warisan dibagikan kepada ahli waris as-sabah al-furud. 3. Ahli waris zawi al-arham, yaitu ahli waris yang sesungguhnya memiliki hubungan darah akan tetapi menurut ketentuan Al-Quran tidak menerima bagian warisan. 1. Ahli waris ashab al-furud. Uraian mengenai ahli waris tidak dipisahkan lagi antara ahli waris nasabiyah dan ahli waris nasabiyah. Pertimbangannya adalah bahwa mereka itu di dalam Al-Quran sama-sama diberi hak untuk menerima bagian yang telah ditentukan. Ahli waris yang menerima bagian tertentu itulah yang disebut dengan asbab al-furud, atau lebih lengkapnya yaitu asbab al-furud al-mukhaddarah. Pada umumnya, ahli waris asbab al-furud adalah perempuan, sementara ahli waris laki-laki hanya menerima bagian sisa atau asobah, kecuali bapak, kakek, dan suami. Bisa jadi hal ini dimaksudkan sebagai langkah revolusioner
agama Islam dengan mengubah sistem nilai masyarakat jahiliyah yang memandang rendah dan tidak memberikan bagian warisan kepada kaum perempuan. Bahkan mereka diperlakukan sebagaimana halnya barang yang hanya bisa dimiliki tetapi tidak dapat memiliki sesuatu. Yang kedua, ahli waris as-sobah. As-sobah adalah bagian sisa setelah diberikan kepada ahli waris asbab al-furud. Sebagai ahli waris penerima bagian sisa, ahli waris as-sobah terkadang menerima bagian banyak atau seluruh harta warisan, terkadang menerima bagian sedikit, tetapi terkadang juga tidak menerima bagian sama sekali karena telah habis diberikan kepada ahli waris ashab al-furud. Di dalam pembagian sisa harta warisan, ahli waris yang memiliki hubungan kekerabatan yang terdekatlah yang lebih dahulu menerimanya. Konsekuensinya, cara pembagian warisan ini, maka ahli waris asobah yang peringkat kekerabatannya berada di bawahnya tidak mendapatkan bagian. Dasar pembagian ini adalah perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian bagian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Muhammad Nazimu Wafirusholah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazimu dari HSB dengan NIM 202111044. Di sini saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan yang satu macam-macam ahli waris asobah. Ada 3 macam, yaitu 1. Asobah bin nafsih, yaitu ahli waris yang karena kedudukan dirinya sendiri berhak menerima bagian asobah. Ahli waris kelompok ini semuanya laki-laki kecuali mu'tiah, orang perempuan yang memerdekakan hamba sahaya. Asobah bil al-ghair. Yang kedua, asobah bil al-ghair, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa karena bersama-sama dengan ahli waris lain yang telah menerima bagian sisa. Apabila ahli waris penerima sisa tidak ada, maka ia tetap menerima bagian tertentu atau al-furud al-muqaddarah. Yang ketiga, asobah ma'al al-ghair, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa karena bersama-sama ahli waris yang lain yang tidak menerima bagian sisa. Apabila ahli waris lain tidak ada, maka ia menerima bagian tertentu al-furud al-muqaddarah. Yang kedua, ahli waris zawil arham. Dalam pengertian umum, istilah zawil arham mengandung maksud semua ahli waris yang mempunyai hubungan kekerabatan karena memiliki hubungan darah dengan si mati al-muwarid. Dalam pembahasan fikih mawaris, terminologi zawil arham digunakan untuk menunjuk ahli waris yang tidak termasuk ke dalam ahli waris ashabul furud dan ashabab al-ashabah. Karena itu menurut ketentuan Al-Quran, mereka itu tidak menerima bagian sepanjang ahli waris ashab al-furud wal al-ashabah ada. Malahan yang mengatakan zawil arham itu disebut ghairu waris, bukan ahli waris, sebagaimana dikemukakan terdahulu bahwa ahli waris di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 1 dan 12, ayat 11 dan 12, dan hadis muttafaq alaih yang mengatur secara tegas dan rinci siapa ahli waris ashabul furud dan siapa ahli waris ashabul ashabah. Dengan demikian, ahli waris yang tidak termasuk dalam cangkupan ayat dan hadis tersebut adalah ahli waris yang tidak menerima warisan, dan itulah disebut zawil arham. Apabila ahli waris arham diberi hak untuk menerima bagian waris, bagaimana ketentuan dan penyelesaiannya? Lebih-lebih jika mereka terdiri dari beberapa orang. Perlu dicatat di sini bahwa menurut jumhur ulama, ahli waris sababiyah atau suami dan istri tidak berhak menerima penggalan harta waris. Maka meskipun suami dan istri adalah ashabul furud,
Jika ada sisa diberikan kepada ahli waris zawil arham. Adapun cara pembagian warisan kepada zawil arham ada 3 prinsip, yaitu 1. Prinsip al-qabarah, yaitu dalam pemberian warisan kepada ahli waris zawil arham menggunakan prinsip jauh dekatnya kekerabatan. Mazhab yang menganut prinsip ini disebut mazhab al-qabarah. Yang kedua, prinsip ahlul al-tanzil, yaitu menempatkan ahli waris zawil arham kepada kedudukan ahli waris yang menyebabkan mereka mempunyai hubungan kerabat al-waris atau musambih, mutlabih. Mazhab disebut ini dengan mazhab al-tanzil. Yang ketiga, prinsip al-rahim, yaitu memandang semua ahli waris zawil arham adalah kerabat dari al-muwaris. Maka ketika tidak ada ahli waris ashabul furud dan ashabul asabah, maka semua ahli waris zawil arham menerima bagian yang sama tanpa memberikan jauh dekatnya hubungan kekerabatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.